Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Ahmad Satria Aidil Akbar dan Firman Putra Ditama akan menjelaskan hasil dari makalah kami. Yang pertama yaitu pendekatan proses kelompok. Premis utama yang mendasari pendekatan proses kelompok didasari pada asumsi-asumsi berikut. 1. Kehidupan sekolah berlangsung dalam lingkungan kelompok, yakni kelompok kelas. Yang kedua, tugas pokok guru adalah menciptakan dan membina kelompok kelas yang efektif dan produktif. Yang ketiga, kelompok kelas adalah suatu sistem sosial yang mengandung ciri-ciri yang terdapat pada semua sistem sosial. Yang keempat, pengelolaan kelas oleh guru adalah menciptakan dan memelihara kondisi kelas yang menunjang terciptanya suasana belajar yang menguntungkan. Kelemahan pendekatan proses kelompok menekankan pentingnya ciri-ciri kelompok sehat yang terdapat dalam kelas, didukung adanya saling berhubungan antar pembelajar dalam kelompok di kelas itu, membantu kelompok yang bertanggung jawab atas perbuatan kelompok yang berfungsi secara efektif dapat melakukan pengawasan yang mantap terhadap anggota-anggotanya. Kelebihan pendekatan proses kelompok menumbuhkan pada diri pengajar dan pembelajar yang realistik, tepat, dan jelas. Suatu kelompok dalam kelas tercipta jika terdapat kepemimpinan yang didistribusikan pada semua anggota kelompok, sehingga setiap anggota merasakan bahwa mereka mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan tugas kelompok dengan baik, menumbuhkan hubungan interpersonal yang baik, positif di antara anggota kelompok yang memungkinkan dalam pengelolaan kelas dan menghindari tingkah laku yang menyimpang. B. Pendekatan elektik. Welford A. Weber menyatakan bahwa pendekatan dengan cara menggabungkan sebuah aspek terbaik dari berbagai pendekatan manajemen kelas untuk menciptakan suatu kebulatan atau keseluruhan yang bermakna secara filosofis, teoritis, dan atau psikologis dinilai benar, yang bagi guru merupakan sumber pemilihan perilaku pengelolaan tertentu yang sesuai dengan situasi disebut pendekatan elektik. Dua syarat yang perlu dikuasai oleh guru dalam menerapkan pendekatan elektik yaitu: yang pertama, menguasai pendekatan manajemen kelas yang potensial, seperti pendekatan pengubahan perilaku, penciptaan iklim sosio-emosional, proses kelompok, dan yang kedua, dapat memilih pendekatan yang tepat dan melaksanakan prosedur yang sesuai dengan baik dalam masalah manajemen kelas. Kelemahan pendekatan elektik. Pengguna pendekatan ini dalam suatu situasi mungkin dipergunakan salah satu dan dalam situasi lain mungkin harus mengkombinasikan dan atau ketiga pendekatan tersebut potensialitas, kreativitas, dan inisiatif. Kelebihan pendekatan elektik. Pendekatan ini menekankan pada potensialitas, kreativitas, dan inisiatif wali atau guru kelas dalam memilih berbagai pendekatan tersebut berdasarkan situasi yang dihadapi. Pendekatan analitik pluralistik. Berbeda dengan pendekatan elektik, pendekatan analitik pluralistik memberi kesempatan kepada guru memilih strategi manajemen kelas atau gabungan beberapa strategi dari berbagai pendekatan manajemen yang dianggap mempunyai potensi terbesar berhasil menanggulangi masalah manajemen kelas dalam situasi yang telah dianalisis. Guru yang bijaksana menghargai pendekatan dan strategi manajemen kelas yang mempunyai konsep yang baik. Dengan demikian, pendekatan analitik pluralistik memperluas jangkauan pendekatan. Pendekatan analitik pluralistik berupa pemilihan di antara berbagai strategi manajemen kelas suatu atau berbagai strategi yang mempunyai kemungkinan menciptakan dan menampung kondisi-kondisi yang memberi kemudahan kepada pembelajaran efektif dan efisien. Kelemahan pendekatan pluralistik. Kelemahannya mendominasi tergantung berdasarkan jenis pendekatan apa yang akan dipakai guru dalam mengatasi masalah yang dihadapinya. Kelebihan pendekatan pluralistik. Guru bisa menangani masalah yang terjadi di dalam kelas dengan mudah, seperti anak yang nakal, berkelahi, pemalu, dan lain-lainnya. Karena dalam pendekatan analitik pluralistik, guru bisa memilih strategi manajemen kelas yang dianggap paling berpotensi untuk pembelajaran.
Guru dapat memilih dan menggabungkan secara bebas pendekatan-pendekatan sesuai dengan kemampuan selama maksud dan penggunaannya untuk pengelolaan kelas sehingga proses belajar mengajar berjalan secara efektif dan efisien. Sekian presentasi dari kelompok 5. Mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.